Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan apa itu bisnis properti. Bisnis properti adalah bisnis yang bergerak di bidang kepemilikan aset, contohnya tanah dan bangunan, termasuk sarana dan prasarana yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Tentu saja, bisnis ini sangat menjanjikan secara jangka panjang. Bentuk produk properti beragam, mulai dari rumah, perumahan, apartemen, rumah susun, villa, kos, hingga asrama mahasiswa. Selain untuk hunian, produk properti juga mencangkup bangunan yang bertujuan komersial, contohnya ruko, mal, hotel, gedung perkantoran, dan bangunan untuk industri seperti pabrik. Tips memulai bisnis properti. Yang pertama, melakukan riset terlebih dahulu. Setiap bisnis sebaiknya dimulai dengan melakukan riset penelitian terhadap pasar. Riset pasar sangat penting untuk memastikan Anda membeli dengan harga yang masuk akal. Yang kedua, ambil peluang potensial. Jika Anda menemukan properti yang sesuai di lokasi yang tepat, Anda sebaiknya segera bergerak. Semakin cepat Anda mengambil peluang, Anda akan semakin dekat dengan keuntungan. Yang ketiga, memiliki sifat jujur. Sifat jujur merupakan fondasi utama karena kejujuran akan melahirkan kepercayaan dari konsumen. Dan yang keempat, bangun jejaring relasi seluas-luasnya. Dengan memiliki jejaring relasi yang luas dan banyak, nama Anda akan semakin dikenal. Dengan begitu, Anda akan lebih mudah mendapat informasi seputar properti dan juga kesempatan memiliki peluang kerjasama. Bisnis properti tanpa modal. 1. Mulai dari orang lain. Ini merupakan cara paling mudah untuk memulai bisnis properti. Di sekitar Anda bisa saja ada anggota keluarga, teman, atau rekan kerja yang berencana membeli atau menjual rumah. Anda bisa membantu menjualkan atau mencairkan properti untuknya, kemudian mengambil keuntungan setelah transaksi berhasil. Nomor 2, bekerja sama dengan pengembang properti. Saat melakukan kerjasama dengan pihak developer properti, Anda perlu mengumpulkan informasi penting seperti lokasi properti, harga promosi, diskon, dan berbagai penawaran menarik lainnya. Tanyakan juga detail rumah atau spesifikasi unit yang ditawarkan seperti luas bangunan dan gaya rumah untuk mempermudah Anda mempromosikan hunian tersebut. Anda juga harus tahu jumlah komisi yang akan Anda dapat kalau berhasil menjual rumah tersebut. Oleh karena itu, Anda perlu membuat perjanjian kerjasama secara tertulis sebagai bukti yang sah agar tidak rugi di kemudian hari. 3. Mencari calon pembeli. Setelah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak developer, Anda dapat memburu calon pembeli potensial. Keahlian marketing Anda sangat dibutuhkan untuk meyakini calon pembeli agar mau membeli rumah yang Anda tawarkan. Pahami kebutuhan dan keinginan calon pembeli agar Anda bisa menawarkan properti yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan nomor 4, memanfaatkan internet untuk promosi. Selain menjaring konsumen dari orang-orang terdekat, Anda juga dapat memperluas promosi dengan memanfaatkan internet. Beberapa media yang bisa Anda manfaatkan antara lain adalah marketplace, website, media sosial, blog, dan forum jual beli. Unggah foto-foto objek properti yang Anda promosikan dan berikan uraian secara detail agar mudah dipahami calon pembeli. Peluang bisnis properti. Pertama, menjadi makelar properti. Menjadi makelar properti tidak membutuhkan banyak modal. Anda hanya memerlukan properti yang dijual
di sekitar Anda dan mengiklankannya. Hubungi pemilik properti dan tawarkan kerjasama untuk mempromosikan propertinya dengan komisi tertentu sesuai kesepakatan. Setelah penawaran Anda disetujui, Anda dapat mengiklankan properti tersebut di media massa, koran, marketplace, dan lain-lain. 2. Menjadi agen di kantor agen properti. Anda juga bisa bergabung dengan kantor agen properti untuk mendapatkan informasi terbaru tentang properti yang dijual dan promosi yang biasa ditawarkan kepada calon pembeli. Selain itu, Anda juga akan memperoleh komisi jika berhasil menjual properti. 3. Membuka penginapan, kos, dan homestay. Membuka penginapan, kos, atau homestay merupakan salah satu bentuk bisnis properti. Jika Anda mempunyai kerabat atau teman yang memiliki sebuah rumah yang tidak dihuni di lokasi strategis, mintalah izin untuk menyewakan properti tersebut. Properti itu dapat dijadikan penginapan, kos, atau homestay. Anda bisa membagi keuntungan dari hasil penyewaan dengan pemilik rumah. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis usaha properti berdasarkan produknya. Yang pertama, residential real estate. Ini merupakan bisnis yang lebih mengkhususkan pada pemenuhan kebutuhan perumahan pribadi bagi semua orang. Dalam bisnis ini, bisnis dijalankan dengan lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan akan hunian bagi manusia. Yang kedua adalah commercial real estate. Usaha jenis ini membidik pada dunia perkantoran dan properti retail. Termasuk dalam usaha ini adalah menyewakan ruang perkantoran kepada perorangan atau perusahaan. Yang ketiga, industri properti. Jenis usaha ini membidik konsumen dari kalangan perusahaan atau perindustrian. Usaha yang dijalankan berupa penyewaan manufaktur berat dan ringan, berupa gudang untuk penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi. Dan yang terakhir, special purpose property. Special purpose property merupakan jenis usaha properti dengan sasaran pasar konsumen yang lebih khusus. Karena jenis usaha bergerak di bidang pemenuhan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti hotel, motel, resort, sekolah, rumah sakit, atau tempat ibadah. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara internal dari anggota perusahaan itu sendiri.